guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kalimu. Sayang guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jorongan 2, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jorongan 2 yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu seperti zaman sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, pada acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, marilah pada acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah dan dibaca oleh kita semua secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Jorongan 2, yaitu Ibu Tri Susilawati SPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Jorongan 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah pada siang ini kita dipertemukan dalam kondisi
kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk ikut dalam kegiatan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengantarkan rekan kerja kita CDP atau calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Siti Fatimah SPD. Mudah-mudahan langkah hari ini menjadi awal beliau untuk sukses ke depannya dan diikuti tentunya oleh rekan-rekan yang lain. Bu Siti Fatimah mengikuti langkahnya Bapak Zainul Fanani yang sudah lulus CGP angkatan 7, ini angkatan 9. Nanti akan berlanjut ke depannya. Saya harapkan Bapak Ibu guru yang usia masih bisa, yang masih memenuhi syarat, monggo semuanya meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita sesuai tuntutan pemerintah bahwa semuanya bisa ikut program guru penggerak. Tujuannya hanya satu, pemerintah itu mengadakan program ini tidak lain untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Ya. Untuk pertemuan ini, kali ini Ibu Siti Fatimah akan menyelesaikan tugas modul pertama, yaitu modul 1 tentang sosialisasi penyampaian atau tentang ini budaya positif, yang mudah-mudahan setelah nanti beliau menyampaikan, kita semua yang menerima materi ini bisa menerapkannya dalam pembelajaran anak-anak kita di setiap harinya. Budaya positif kita budayakan, sebetulnya sudah pembiasaan setiap hari, kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter positif anak-anak didik kita. Dari latihan upacara, zikir Asmaul Husna, menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah, sampai hingga hari Sabtu ada kegiatan yang tidak putusnya demi membentuk karakter yang positif pada anak didik kita. Di sini nanti Bu Siti Fatimah akan menerangkan, memaparkan cukup panjang lebar disertai slide. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk mencermati, memahami, dan bisa mengimplementasikannya di sekolah kita, sehingga nanti tujuan kita bersama membentuk budaya positif pada anak-anak ini tercapai. Yang intinya budaya positif itu anak-anak nanti dengan terbiasa berperilaku positif akan mampu mengembangkan kompetensi dirinya sendiri. Tujuannya itu mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, dan masih banyak lagi. Paparan lebih jelasnya nanti disampaikan oleh Bu Siti Fatimah. Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya saya tidak akan panjang lebar di sini. Waktu akan saya serahkan kepada Ibu Siti Fatimah. Moga Ibu, saya akhiri. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah SWT dan menjadikan sekolah kita sekolah yang mendukung gerakan sekolah merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih kepada Ibu Tri Susilawati selaku Kepala Sekolah SDN Jorongan 2. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Siti Fatimah tentang berbagi budaya positif. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon izin berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Tri Susilawati SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan jajaran staf sekolah SDN Jorongan 2. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan jalan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk semuanya bisa hadir untuk berbagi budaya positif. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Saya tidak menggurui Ibu Tri, tapi berbagi pada teman-teman. Di sini saya adalah calon CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Cerita sedikit. Pertama, saya pernah daftar Angkatan 7 Bu Tri. Gagal di seleksi wawancara. Terus waktu itu hanya ada waktu 1 hari untuk mengikuti tes yang Angkatan 8. Karena waktu mepet, jadi saya tidak mengikuti yang Angkatan 8. Terus saya lanjut ke Angkatan 9, alhamdulillah lolos. Semoga teman-teman yang lain juga mempunyai semangat untuk mengikuti jejak teman-teman. Karena di sini banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ilmu juga teman-teman yang saling berbagi pengalaman dalam mengajar, dalam mendidik anak-anak didik kita. Untuk yang pertama yaitu slide selanjutnya, Pak Wawan. Nah, tadi agenda hari ini yaitu tadi sudah dibuka, terus sambutan kepala sekolah dan berbagi budaya positif. Yang terakhir nanti ada refleksi sedikit. Lanjut, Pak. Next. Ini untuk yang pertama yaitu pertanyaan pematik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu-ibu dan bapak apakah setuju? Setuju. Sangat setuju sekali. Oke, setuju. Oke, terus selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Sangat setuju. Oh, sangat setuju. Oke. Lanjut ya, karena ini pertama. Terus selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, sangat-sangat setuju. Oke. Next, lanjut Pak Wawan. Untuk materi hari ini yaitu diantaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Lanjut. Ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada praktek sedikit. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Monggo mungkin ada yang mau mempraktekkan.
Jadi sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba untuk sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda. Mungkin ada yang menjadi A. Kok Pak Wawan? A berarti yang menyobek, yang menaruh benda di tangannya. Yang B, yang meminta untuk membuka. Monggo. Nah, tulis. Ditulis benda itu adalah benda yang sangat berharga menurut Bapak, yang tidak akan pernah diberikan kepada siapapun, digenggam. Terus nanti ada yang merayu. Apakah rayuan ini bisa terlaksana atau berhasil atau tidak? Yang merayu siapa? Terserah, benda bisa. Yang merayu, yang atau membujuk sekiranya tangan itu bisa terbuka. Monggo teman-teman. Mbak Ida, monggo. Tidak apa. Oh, monggo, monggo. Iya. Anu, Pak Bambang, monggo Pak. Tidak apa. Di depan monggo. Biar begini. Monggo, yang mau merayu untuk membuka tangannya. Tidak apa-apa, kan bisa membujuk, mengancam atau terserah sudah. Pakai mic. Ya, saya keras. Sesuatu yang paling berharga. Boleh dong saya lihat. Aku di rumah punya permen. Punya permen. Mau ya punya permen? Tetap ini aja. Ayolah Pak Kawan. Karena ini ya, kayak aja. Jadi pun tidak bisa, meskipun punya uang, ya. Hari ini pun punya uang, jika mau beli tidak akan dapat. Masa Ini sih? paling berharga sekali. Masa sih? Coba lihat, tak percaya aku. Coba lihat. Tidak boleh ya. Tidak boleh nih. Tapi Ini nggak yang bermati dah. Hah? Pak Wan kan punya bermati deh. Tidak. Tapi nggak bermati yang bagus. Aku punya banyak di rumah. Mau berapa? Hah? Berapa harganya? Aku punya 10. Pak Wan Kayaknya punya lebih berapa? mahal ini masih harganya. Kalau tidak Jangan. bermati, ayo. Jangan. Ayolah Pak Wan. Mungkin Kenapa? Diberi merpati saat yang berangkat. Ayolah. Merpati saya udah bagus-bagus. Bisa nyanyi lagi ya. Ada yang bisa nyanyi 2. Tiga. kalau satu kandang kayaknya bisa mikir-mikir juga mau dikasih. Ini sama-sama kan. Saya yang lain. Karena ini paling berharga yang saya miliki hari ini, gitu loh. Ayolah Pak Wawan, coba lihat dikit aja, ya, dikit aja, ya, dibuka dikit aja, ya, kan, dan kelihatan, ayo Pak Wawan, Yang lain aja, minta yang lain aja, jangan punya saya. Ya. yang apa yang punya kan Pak Wawan yang bagus, yang lain yang kasih bagus. Mana ya? Dikasih apa aja ini ya? Dikasih apa aja? Dikasih. Tapi kalau memang kan ngasih, ada syaratnya. Gua masuk bersama. Iya, karena ini benar-benar dirawat, dijaga, kan biar apa ya? Biar sama lah ketika saya pelihara juga gitu. Ya. Emangnya apa sih? Sampai segini. Ada sesuatu kegemaran yang sampai detik ini masih ada di rumah. Dan semua orang pasti suka. Iya. Boleh, dikit aja, boleh kan? Ada sedikit, sedikit aja. Biar pasangannya.
Boleh, tapi ya ditukar merpati lah ya, berapa ekor gitu, satu kandang boleh lah. Sama-sama kan bang, aku banyak. Maunya berapa? Aku punya 10, kita berapa? Tapi jangan semua loh. Boleh lah. Lima ekor. Maka aku semua ya. Boleh, bebas ya. Oke, Yang beriasi ya. Oke, siap. Aku berhasil, yes. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Pak Wawan sama Mbak Ika. Terima kasih banyak. Oke, lanjut Pak Wawan untuk slide-nya. Nah ini tadi dari pembelajaran itu dapat kita lihat ternyata Pak Wawan akhirnya menyerah, mau memberikan tapi dengan syarat. Nah itu termasuk di sini yaitu teori kontrol. Yang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ternyata hanya ilusi menurut teori kontrol. Lanjut Pak. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Pak Wawan walaupun dipaksa tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kalau dirinya sendiri tidak memberikan memberikan untuk membuka. Jadi semuanya itu ternyata dari dirinya sendiri. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tapi ternyata teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi kan dipaksa, tapi kalau Pak Wawan tidak mau, otomatis tidak akan terjadi. Itu menurut teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus. Ternyata untuk teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bujukan gagal tadi agak dipaksa kan gitu gue, agak dipaksa itu stimulus. Sedangkan teori kontrol itu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, tadi kan ada menang, ada juga yang kalah kan gitu. Tapi menurut teori kontrol itu model berpikir itu menang, dan menang. Tidak ada yang kalah karena Pak Wawan memberikan karena dirinya sendiri. Tidak samanya tidak ada niatan untuk Pak Wawan sendiri membuka tangan, tidak mungkin terbuka walaupun dipaksa seperti apapun. Lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin kan harus patuh kan betul gitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak kan ada tidak nyamannya kalau harus mengikuti disiplin. Bukan dengan apa yang kita hargai
atau pencapaian suatu tujuan mulia, seperti itu. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebajikan universal diantaranya adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Ini nilai-nilai kebajikan ini tidak membeda-bedakan agama, bahasa, dan latar belakang. Itu nilai-nilai kebajikan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol tadi sudah. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ada motivasi itu dari luar dan ada dari dalam, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini materi selanjutnya. Lanjut Pak. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada dua. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal diantaranya biasanya motivasi melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masih motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi yang kedua dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya anak-anak melakukan karena ada imbalannya. Itu masih motivasi dari luar juga. Yang terakhir ini motivasi dari dalam. Ini adalah tujuannya untuk disiplin positif. Ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dari anaknya sendiri, bukan dari luar. Nah, ini yang kita terapkan ke anak-anak. Sekiranya anak-anak itu memotivasi dari dalam. Lanjut Kak. Bapak Ibu mesti banyak sudah tahu ini adalah Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya melepas dari perintah orang lain, tapi dia bisa menggerakkan dirinya sendiri menjadi lebih baik. Buat memerintah dirinya sendiri lebih baik, itu adalah merdeka. Seperti itu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Tadi kita memberi penghargaan bisa meningkatkan kedisiplinan, kan seperti itu. Tadi banyak yang setuju. Ternyata dihukum oleh penghargaan itu ada, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dari luar dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau memberi penghargaan itu ada ketergantungan. Saya melakukan ini karena diberi hadiah semuanya seperti itu. Itu ada ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi mereka akan melakukan sesuatu karena penghargaan. Jadi itu pengaruhnya.
Yang kedua, penghargaan menghukum. Mereka itu akan melakukan sesuatu jika diberi hadiah, seperti itu. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang penghargaan itu tidak tepat sasaran, seperti itu. Membuat orang lain itu merasa iri. Kadang anak itu mendapat hadiah, kadang yang lainnya merasa iri. Jadi termasuk kurang tepat. Penghargaan tidak efektif. Tidak efektif yaitu anak-anak itu untuk mendapatkan itu hadiah, melakukan sesuatu, mereka mempunyai tujuan agar mendapatkan sesuatu. Jadi bukan karena kesadarannya dia sendiri. Jadi tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan antara teman juga. Kadang mereka mendapat penghargaan itu karena setelah melakukan sesuatu, dan teman yang lainnya yang tidak mendapatkan penghargaan kadang padahal sudah mengerjakan, akhirnya menjadi iri, itu merusak hubungan. Lanjut Pak. Ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena ingin mendapatkan penghargaan, akhirnya mereka melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan saja. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Mereka kalau tidak dikasih hadiah, mereka tidak akan melakukan pekerjaan itu, tidak akan melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mereka melakukan itu hanya ingin mendapatkan hadiah saja, tapi bukan karena mereka sadar bahwa mereka harus melakukan tugasnya, seperti itu. Tidak dari dalam, tapi dari luar. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang dapat kita berikan, yang perlu diingat yaitu beri pengakuan secara khusus. Jadi anak-anak melakukan sesuatu diberi pengakuan secara khusus bahwa tindakan tersebut adalah benar atau tindakan itu adalah salah, seperti itu. Beri pengakuan secara pribadi kepada anak-anak. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jangan hanya salah satu. Jadi kalau samanya salah satu melakukan kebaikan, kita beri penguatan bahwa tindakan tersebut adalah benar. Atau samanya melakukan kesalahan, kita menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah salah. Murid semuanya dilakukan secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi setiap sesuatu yang dilakukan itu tidak benar, kita memberikan penguatan bahwa sesuatu itu memang tidak boleh dilakukan secara konsisten. Nah, yang terakhir, fokus pada prosesnya, sehingga penguatan itu menjadi terbentuk karakter untuk anak-anak. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, dengan kata-kata seperti itu sudah termasuk pengakuan atau apresiasi dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu. Nah, itu dilakukan pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu ada anak-anak memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi diberi penguatan, diberi pengakuan bahwa tindakan itu adalah benar, seperti itu. Lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi?
dicatat 100 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa sih? Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Next Pak Wawan. Nah ini. Jadi nomor 1 itu termasuk hukuman. Nah, nomor 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, yang terakhir konsekuensi. Oke, betul sekali, karena pada waktu pelajaran PJOK. Kalau di luar jam pelajaran PJOK itu termasuk hukuman. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi diantaranya yaitu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, berarti hanya satu arah, gitu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, kadang sampai ada yang dendam seperti itu, saya beginikan, sampai muncul seperti itu waktu lama. Itu kalau hukuman. Anak membenci kedisiplinan, rata-rata semua anak paling tidak suka kedisiplinan gitu. Hukuman itu bersifat paksaan, harus gitu. Tidak ada toleransi, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, seperti lari samanya 10 kali di lapangan, ya, seperti itu kan hukuman, kan capek gitu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, biasanya kalau hukuman itu anak dihindari agar tidak kelihatan bersalah sehingga disembunyikan kesalahannya. Yang marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Lain dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu memang harus terjadi karena dia melakukan kesalahan. Tanpa disuruh pun kadang anak-anak mengerti bahwa itu, oh ini kesalahan saya, berarti saya harus seperti ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini tidak dendam karena mereka mengakui kesalahannya sendiri, seperti itu. Anak menghargai disiplin, lebih menghargai disiplin. Stimulus dan tanggapan. Jadi mereka dari kesadaran dari mereka sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi mereka karena tahu dengan kesalahannya, jadi mereka belajar mematuhi aturan. Yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya sebentar saat melakukan kesalahan itu. Tapi selanjutnya dia sadar bahwa dia itu adalah, perbuatan dia itu adalah salah. Jadi dia harus melakukan apa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini apa itu restitusi? Mungkin ibu bapak tidak asing lagi kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi yang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita hanya beri masukan seperti itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini adalah pengertian dari restitusi. Jadi mereka itu menyadari kesalahannya dan mereka kembali kepada karakter mereka agar mereka menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Nah ini perbedaan. Kalau hukuman itu biasanya identitas gagal. Kalau identitas sukses untuk disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Ada pilihan untuk menebus kesalahannya. Jadi anak-anak sendiri yang menentukan hukuman tersebut. Bukan hukuman, maksudnya solusinya untuk menghadapi masalah itu anak-anak sendiri yang menemukan. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman anak-anak tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk anak-anak jangka waktu pendek. Yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi penguatan karakter yang direstitusi. Selanjutnya korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Yang selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Kalau mendapatkan hukuman mereka akan tersakiti. Tapi kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman karena mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan setelah melakukan kesalahan. Murid atau anak mendapatkan penguatan, yaitu penguatan dalam bentuk karakter mereka atau penguatan bahwa tindakan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Yang selanjutnya perilaku pasif atau agresif meningkat. Untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah jadi terpecahkan seperti itu. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, belajar bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata kalau hukuman. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Itu. Selanjutnya kalau peraturan, kamu adalah jadi harus seperti ini. Nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Itu untuk kata-katanya. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apakah ini sudah betul, apakah kamu mau memperbaiki masalah ini. Nah, jadi kita menawarkan bagaimana apa yang harus dilakukan anak tersebut. Yang selanjutnya murid atau anak membenci peraturan. Rata-rata memang anak-anak itu membenci peraturan karena bersifat memaksa, ya betul. Tapi kalau konsekuensi, murid itu menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dari diri mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri, tanpa harus disuruh, mereka sudah paham seperti itu. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
Jadi bisa memperbaiki hubungan antara teman, juga antara murid dan guru. Tapi kalau hukuman biasanya kadang anak-anak merusak hubungan kan seperti itu. Terus tawaran bukan paksaan kalau restitusi. Jadi ada tawar-menawar di situ untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apakah perbuatan itu salah? Apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan kebajikan? Jadi anak-anak sendiri yang melihat kesalahan mereka sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa dia melakukan ini? Kenapa kok melakukan? Pasti karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi untuk membentuk karakter anak. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencarikan solusi untuk anak, apakah itu sudah baik, bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Jadi kita tidak memaksa. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak memberi hukuman, tapi memberi solusi agar masalah itu bisa terpecahkan dan mereka dapat kembali ke kelompoknya, diterima di kelompoknya. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mungkin ada yang mau jawab biar tidak ngantuk. Mungkin kalau peraturan kayak tadi itu sifatnya memaksa. Iya. Berat ke anak-anak. Berat ke anak-anak, betul. Keyakinan. Bukan yakin bahwa saya yakin itu dengan sukarela mungkin. Iya, betul sekali. Jadi kalau peraturan itu bersifat memaksa, jadi anak-anak itu berat untuk melakukan, betul. Tapi kalau keyakinan karena dari dalam diri anak sendiri, mereka yakin bahwa perbuatan itu benar atau salah sehingga mereka sadar dan mereka melakukannya dengan senang hati. Gitu. Lanjut. Ini tadi. Jadi pertama itu kita membuat peraturan kelas yang sehari-hari sudah kita lakukan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas, mengubah menjadi kata-kata yang positif. Iya, sehingga lingkungan tersebut kalau sudah punya keyakinan kelas menjadi positif dan budaya positif itu bisa terbawa sampai ke masyarakat atau mereka dimanapun mereka tinggal, mereka tetap melaksanakan keyakinan tersebut. Ini lanjut Pak. Ini peraturan dan keyakinan kelas bedanya. Maksudnya peraturan ini keyakinan kelasnya termasuk yang mana seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu kata-kata peraturan. Gitu. Kalau keyakinan kelas ini termasuk gimana? Apakah termasuk disiplin atau tanggung jawab? Atau mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas masuk disiplin, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti mengganggu orang lain berarti termasuk menghargai orang lain. Mungkin bisa langsung di-next aja Pak, biar kita sama-sama tahu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab, tanggung jawab bersama. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kata-katanya diganti lebih positif lagi. Jadi anak-anak lebih cenderung untuk melakukan, bukan karena peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturannya seperti itu, tapi anak-anak keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya seperti itu. Yang
selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya yaitu adalah kesehatan. Jadi keyakinan kelas kesehatan, jadi anak-anak paham bahwa itu adalah mengganggu kesehatan. Peraturan selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Itu termasuk menghormati orang lain dan bersabar. Terus gunakan masker. Peraturannya gunakan masker, tapi untuk keyakinan kelas kita membuat yaitu kesehatan dan keselamatan. Peraturan selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah keyakinan kelasnya yaitu keselamatan atau keamanan. Ini untuk merubah kata-kata yang seperti ini menjadi kata-kata yang lebih positif. Jadi mereka melakukan itu karena keyakinan kelas, tapi bukan karena peraturan seperti itu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang tahu nih kebutuhan dasar manusia? Lanjut Pak. Iya, makan. Berarti makan itu diantaranya ada 5. Betul ya, masuk. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Jadi ini harus terpenuhi. Kalau ada yang tidak terpenuhi maka akan timbul masalah, kan seperti itu. Juga anak-anak. Jadi anak-anak kalau tidak terpenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar pasti muncul masalah seperti itu. Jadi kita harus memahami juga. Lanjut Pak. Okay. Kalau saya ya kebutuhan dasar manusia. Okay. Yang paling itu saya Yang kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin dimengerti. Oh itu yang pertama, yang di tengah Pak. Yang di tengah Bu. Oh semuanya itu harus. Iya. Tapi harus terpenuhi juga Ibu. Oke. Dimengerti dan terpenuhi mungkin lebih tepatnya. Lanjut Pak. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup tadi katanya Mbak Ika, makan, minum, butuh kesehatan, rumah. Selain itu kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk rasa aman. Nah ini termasuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang atau perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Contohnya adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, maupun juga kelompok di mana kita berada atau bergabung. Jadi anak-anak biasanya kalau kurang kasih sayang, biasanya suka cari-cari perhatian. Nah itu berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan untuk melihat pilihan. Contohnya adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal baru, yaitu kebebasan anak-anak. Biasanya seperti itu. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, happy, fun. Ya. Contohnya guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Atau biasanya kalau kelas rendah itu senangnya bermain, gitu. Lari-lari, anaknya aktif kalau kelas rendah itu. Nah berarti mereka itu kalau di luar kontrol, berarti mereka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi mereka meluapkannya di sekolah. Iya betul. Iya, terutama kelas rendah kelas 1 bunda harus ekstra sabar karena mereka kadang di rumah itu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan itu dilarang kan gitu. Iya, kalau di sekolah mereka akhirnya melampiaskan seperti itu. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Dalam hal ini setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui atas ketercapaiannya dalam keterampilan. Nah ini biasanya di dalam kelas itu ada anak yang disenangi oleh teman-temannya karena dia sudah kompeten, sudah mahir. Aku ikut kelompok itu aja, kan seperti itu. Nah itu lanjut Pak.
Ini 5 posisi kontrol. Ini untuk kita. Lanjut. Nah, kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini ada 2, penghukum dan membuat rasa bersalah itu ternyata masuk identitas gagal. Kontrol karena termasuk kontrol dari luar anak, menghindari hukuman biasanya. Jadi anak-anak itu menghindari hukuman sehingga kita menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah untuk anak-anak. Contohnya, guru untuk menghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, gitu, lotot jadi apa ya, menghardik, gitu. Iya, itu biasanya kalau menghukum. Tapi kalau untuk membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa kamu telah melakukan ini. Nah, itu sebagai kita sebagai pembuat rasa bersalah. Iya, saya juga kalau dulu-dulunya ya seperti itu, sering menghukum dan membuat anak rasa bersalah. Nah, ini ada identitas berhasil atau sukses. Ini adalah kalau teman atau pemantau itu kontrol dari luar. Biasanya anak-anak mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sehingga mereka melakukan itu. Contohnya yaitu guru biasanya membuat aturan-aturan untuk muridnya, biasanya seperti itu. Terus pemantau menghitung dengan mengukur. Yang kalau manajer ini adalah identitas berhasil atau sukses. Biasanya ini adalah kontrol dari diri anak itu, dari diri anak tersebut, dari menghargai diri sendiri. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, kalau penghukum, awas ya. Nah, itu kadang-kadang kita seperti itu ya. Awas ya, kamu harus ini yang kamu harus lakukan, itu termasuk penghukum kita. Nah, ya. Terus untuk hasilnya, biasanya anak-anak itu memberontak, menyalahkan orang lain kadang. Bukan saya, Bu. Itu tapi Bu, karena mereka takut gitu, karena mereka menghindari hukuman gitu. Jadi mereka akhirnya berbohong, padahal mereka sendiri yang melakukan tapi menyalahkan orang lain. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengantarkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya mereka melakukan kesalahan lagi dan lagi kalau dihukum, seperti itu. Dampak pada murid mengulangi kesalahannya lagi kalau dihukum, kebanyakan seperti itu, melakukan kesalahan. Oh iya, paling ini digegeri. Hafal, mereka hafal dengan hukuman sampai mereka kadang hafal. Iya. Iya betul. Iya sudah terbaca, sudah terbaca kalau menjadi penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, guru berkata, kamu seharusnya ini, kamu sudah tahu ibu itu lebih suka anak seperti ini. Menggalak apa ini? Menyalahkan, biasanya menyalahkan mereka. Terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal. Anak-anak itu akhirnya juga berbohong kalau membuat mereka merasa bersalah. Murid yang kaitannya dengan dunia berkualitas, murid menetapkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, seperti itu berarti kita membuat mereka merasa bersalah. Akhirnya dampaknya pada murid, mereka merasa rendah diri, seperti itu.
Untuk selanjutnya yaitu sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak malu? Ingat, ibu tidak pernah menyuruh seperti itu namanya. Ayo bantulah ibu. Nah, itu sebagai teman. Nah, itu akhirnya hasilnya anak-anak menjadi ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kadang anak-anak kalau kita sebagai teman, kita akhirnya anak-anak menjadi lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung kepada kita. Ini karena kontrol dari luar. Yang selanjutnya pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur apa peraturannya. Guru berkata, apa peraturannya? Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi mereka melakukan lagi. Biasa seperti itu. Terus selanjutnya kalian berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti itu. Dampaknya pada murid biasanya menitik beratkan pada sosial atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Apa yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi yang menyelesaikan mereka sendiri. Hasilnya menguatkan kepribadian mereka, menguatkan karakter mereka. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang pasif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dari diri mereka sendiri, dari dalam. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini kita sebagai manajer saja. Lanjut, Pak. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah penghukum.
Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, yaitu pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu termasuk penghukum. Lanjut Pak. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah cara kita menghadapi masalah untuk anak-anak. Lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oke, ini bisa lanjut Pak. Untuk kata-katanya yang ada di bawah ini. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, tadi kan karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Ini untuk kata-katanya di bawah. Lanjut Pak. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini kata-katanya. Bisa ditiru. Lanjut. Ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-kontradiktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ini pertanyaannya. Oke, lanjut. Ini video saya merestitusi anak kelas 5 yang bertengkar dengan muridnya, ya dengan temannya. Di videonya bisa ditonton sebentar Pak untuk merestitusi anak. Diklik. Oke, bisa untuk oke. Ini menstabilkan identitas. Ini menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu, merestitusi anak. Jadi anak sendiri yang menemukan solusinya untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang menghukum atau menjadi teman, tapi mereka
merestitusi mereka sendiri. Kita hanya sebagai manajer. Lanjut Pak. Refleksi. Mungkin minta refleksinya apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan ini, apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin nggih, monggo nggih, Pak Wawan. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin berdasarkan pemaparan dari Ibu Fat tadi, saya selaku guru merasa gagal setelah tahu berbagai penelitian yang dibawakan dari Ibu Fat. Karena selama ini memang anak-anak identik dengan hukuman. Mulai hari ini karena kita semua sudah belajar bersama di sini, kita akan berubah bagaimana sekiranya kita menjadi manajer. Ya, mungkin setelah tadi paparan terakhir, kalau selama ini kita keliru menjadi guru, jadi kita harus berubah menjadi manajer. Iya, bagaimana meyakinkan anak-anak sekiranya sadar akan kesalahannya, sadar dengan sendirinya. Itu saja mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau menambahkan. Terima kasih Pak Wawan. Mungkin ada tambahan atau sudah cukup untuk refleksinya? Nggih, alhamdulillah. Acara demi acara sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu telah mengikuti berbagi budaya positif. Semoga kita semua menjadi guru yang dirindukan, guru yang selalu kompeten untuk mendidik anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup dan doa. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya doa akan dipimpin oleh Ibu Silami SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi'i ni'amahu wa yukafi mazidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tahhina biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أولادنا وتلامذاتنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم أولادنا وتلامذاتنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم أولادنا وتلامذاتنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة في مناسك الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.